Baik saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ajo Sutarjo, yaitu channel wisata dan dakwah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membawa hikmah manfaat untuk kesejahteraan, keselamatan dunia maupun akhirat. Kita hidup di dunia ini adalah memang hidup penuh dengan ujian. Karena kata Allah, sesungguhnya dunia, anak, istri, harta itu adalah sebuah fitnah. Artinya apa? Cobaan, ujian. Apakah cobaan atau ujian ini kategori teguran, azab, atau peringatan? Itu adalah tergantung daripada kita. Kalau kita senantiasa taqarrub Allah, senantiasa zikrullah, senantiasa taat kepada Allah, senantiasa tetap di dalam zikrullah, maka ujian itulah termasuk teguran, peringatan agar kita tetap berada di jalan lurus. Tapi kalau kita selalu ingkar kepada perintah Allah, mengkafiri, menafikan segala apa yang datangnya dari Allah atas kebenaran, maka ujian itu bukanlah sekedar ujian, tapi adalah mungkin azab. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita alami dengan ketidaksukaan ini menjadikan ujian buat kita, peringatan agar kita tetap yang salah kita benarkan, segera mohon ampun sebagai orang beriman, dan itu memang Allah akan memberikan ujian-ujian agar keimanan seseorang itu kuat atau tidaknya bisa diukur melalui ujian yang datang dari Allah. Sahabatku sekalian yang berbahagia, maka salah satu ujian yang ada di dunia ini adalah tentang harta mungkin. Harta, wanita, tahta, pangkat, dan jabatan. Itu adalah ujian semua. Khusus mengenai harta. Banyak orang berpikir bahwa sukses itu adalah harus memiliki harta yang banyak. Itu sebagian orang mungkin punya pendapat seperti itu. Padahal harta itu adalah cenderung untuk mengajak kita jauh dari jalan Allah. Pernah dalam riwayat di mana di zaman Rasulullah ada sahabat yang namanya Sa'labah. Setiap saat, pada saat Sa'labah itu taat, di mana dia sholat selalu berjamaah, pada saat selesai salam langsung pergi, tidak zikir bersama-sama sahabat yang lain. Kemudian Rasul bertanya, wahai sahabatku, kenapa Sa'labah setiap akhir sholat setelah salam langsung pulang? Kemudian ditanya dengan Sa'labah, konfirmasi, tabayun, wahai Sa'labah, kenapa engkau setiap sholat selalu mendahului pulang? Sa'labah menjawab, gimana saya nggak cepat-cepat pulang wahai sahabatku? Istri saya di rumah harus sholat. Sementara pakaian sholat, sarung yang saya pakai ini harus bergantian dengan istri saya. Kalau saya nggak cepat-cepat pulang, maka istri saya tidak akan sholat. Itu gambaran saking miskinnya Sa'labah. Untuk sholat saja pakaiannya bergantian dengan istrinya. Sarungnya bergantian. Subhanallah. Kemudian dengan mendengar itu, sahabat iba dan dikomandoi oleh Rasulullah. Ayo para sahabat, kita kumpulkan dana. Berikan sedekah kepada Sa'labah agar mampu memiliki sarung atau pakaian untuk sholat untuk istrinya. Kemudian para sahabat mengumpulkan dana, terkumpullah dana, maka dibelikanlah
dua ekor kambing, jantan dan betina. Diberikan kepada Sa'labah, kemudian Sa'labah memeliharanya, sehingga kambing yang tadinya cuma sepasang, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 32, 32 sampai 64, dan seterusnya. Setelah jumlah hewan yang dipelihara oleh Sa'labah cukup banyak, maka pada saat sholat berjamaah, Sa'labah tidak lagi berada di saf-saf di mana jamaah para sahabat itu berada. Kemana ini Sa'labah? Kemudian salah satu sahabat menjawab, Sa'labah masih di padang rumput, wahai Rasulullah. Dia sibuk dengan hewan-hewannya, dengan hewan kambingnya yang begitu banyak, sehingga dia tidak sempat lagi untuk berjamaah bersama kita. Subhanallah, saudaraku sekalian. Pada saat tidak memiliki sarung, hanya satu dipakai untuk sholat, bergantian dengan istrinya, mampu berjamaah dengan tertib setiap waktu sholat. Pada saat memiliki harta banyak, diuji oleh Allah, maka tidak lagi mampu untuk berjamaah. Jadi bagaimana harta sejatinya buat manusia? Harta adalah fasilitas. Bagaimana dengan harta itu kita bisa manfaatkan dengan lebih takwa kepada Allah, bukan untuk menjauhi. Dan disinilah ujian buat manusia. Mudah-mudahan Allah memberikan ujian kepada kita yang sekiranya kita mampu untuk menghadapinya, sehingga jangan sampai karena harta, wanita, tahta kita tergelincir dari jalan lurus Allah. Naudzubillah min dzalik. Demikian para sahabat sekalian, maka hidup ini adalah sekedar untuk memberikan fadilah, harta dijadikan sarana untuk beribadah, keluarga, apa yang kita miliki di dunia ini adalah sebagai fasilitas untuk kita istiqomah tetap berada di jalan lurus. Insya Allah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman dan Islam kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.